tidak mudah bergabung. Tapi kalau ngeliat hari ini didukung penuh oleh seorang Jokowi, apa yang dikerjakan Pak Jokowi kalau disebut didukung penuh ya? Loh ya iyalah. Lah salah satunya beberapa orang-orangnya dapat penugasan untuk kalau nggak didukung penuh mana ada anaknya dikasih jadi wapres. Ya. Kan itu gampang. Tadi katanya kebetulan. Mana Ya, mana ada tim sesnya yang dulu ditaruh di situ. Gitu iya. ya. Dulu tim sesnya ditarik. Ini contohnya di depan kita. Itu kan bentuk dukungan penuh kan itu. Mana ada staf susnya juga ikut dukung di situ. Iya. Iya. Ada beberapa nama lah yang memang orang kepercayaan Joko Widodo kemudian diajak untuk diminta untuk jangan-jangan, makanya tadi saya bilang jangan-jangan penugasannya langsung presiden. Tapi kan karena terkonfirmasi tidak atau minimal tidak membantah, gitu kan ya kita nggak bisa sebut penugasan dari seorang presiden. Iya. Anggap saja panggilan hati, Mas. Iya, Panggilan hati, panggilan politik. Karena tadi, Nah, insaf tadi, anak muda ingin keberlanjutan dan sebagainya. Kita juga sama lah ya. Kita ingin pasti kita. Alhamdulillah. Salaman dulu dong. Oh, salaman. Clear kita. Kita ingin keberlangsungan. keberlanjutan itu maksudnya gimana, Mas? Keberlanjutan pemilunya. Oh. Artinya kan sempat ada isu 3 periode. Artinya ada pemilu. Kirain keberlanjutan sudah satu frekuensi. Oh, kalau keberlanjutan itu semua sama lah. Kita ingin lebih maju, lebih bagus. Tapi pertanyaannya, betul. apakah itu hanya bisa dijalani atau bisa dilalui oleh orang yang ditunjuk oleh presiden dalam konteks konsultasi ya? Kalau kita sepakat semuanya boleh maju mencalonkan diri, artinya di situ ada posisi. Ini kita diskusi. Ada posisi di mana negara itu harus bisa menahan diri untuk memberikan kesempatan. Itu kan yang cara untuk menunjukkan bahwa kita komit kepada pemilu yang jujur dan adil. Anda melihat apa yang terjadi sekarang ketika orang menyebut ya ada peranan karena ada anaknya, ada proses di MK yang menuai kritik meskipun artinya sudah ada mahkamah kehormatan. Dari sisi anak muda yang ada di 02, Anda mau merespon apa? Ya tadi ya Mas, bagi kita kepastian terhadap masa depan itu yang adalah segalanya sih. Ya. Jadi bagi kita kan yang diwarisi sama apa yang terjadi hari ini kan kami semua gitu. Adik-adik kita ya. Mungkin anaknya panjenengan berdua kan gitu. Jadi itu sebenarnya yang kami melihat bahwa yang utama dari semua urusan tadi kan politik itu harus membawa kemaslahatan ya. Jadi ketika politik ini ada kepastian ya bahwa nilai kemaslahatannya atau nilai kebermanfaatannya lah gitu ya buat anak muda itu jauh lebih besar ya kenapa enggak gitu. Sekalipun yang menyoal itu misalnya anak muda ada sebagian besar anak muda yang bukan sebagian besar lah ada kelompok anak muda yang ya namanya kan taat konstitusi itu kan harus dijaga. Negara sebesar apapun, semaju apapun, konstitusi negara itu harus dijaga, meritokrasi harus dijaga. Anak muda yang progresif adalah anak muda yang tidak mau dibelikan privilege, tapi anak muda yang berkeringat. Itu kan fakta yang ada kan. Nah, aku pengen dengar nih kira-kira. Ya, kan itu semua sah-sah saja ya. Itu kan dalam proses demokrasi kita kan semua orang punya hak bicara ya, punya perspektif yang berbeda ya kan itu sih wajar aja. Cuma kan prosesnya ini kan misalnya di MK kan sudah dilalui semua proses hukumnya segala macam kan. Itu bahwa ada yang Mas Gibran misalnya memperoleh kesempatan itu kan ternyata sebenarnya bukan cuma Mas Gibran kan gitu. Jadi yang kita pengen bilang bahwa ini kamar yang berbeda ya yang aku sendiri juga kan disiplin keilmuannya misalnya kesehatan kan ya di kebijakan kesehatan gitu. Jadi ini prosesnya udah jalan ya ada sesuatu yang juga sudah dinilai misalnya oleh MKMK dan seterusnya kan ini udah selesai bahkan keputusan terakhirnya kan juga sudah nggak boleh ini lagi kan gitu. Jadi ini satu hal tapi yang jauh lebih besar bagi kami itu adalah bagaimana menatap masa depan Indonesia ini menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Kita pengen ada keberlanjutan ya apa yang sudah dibangun Pak Jokowi misalnya dengan Indonesia sentris ya membangun IKN, kemudian hilirisasi, distribusi kegiatan-kegiatan nasional juga kan di Papua ya, tahun depan di Aceh misalnya PON dan seterusnya. Jadi itu yang kami anggap bahwa dan kan bisa aja Pak Jokowi bangun di Jawa aja kan bisa aja. Gitu. Toh
ceruk suara terbesar di Jawa kalau misalnya dia pengen bicara tentang populis kan. Tapi ini tetap bangun di luar Ini Jawa. tetap membangun di luar Jawa. Meskipun di Solo tetap diperbanyak Solo. Iya kan, Solo ini di Jawa Tengah juga kan potensinya besar juga kan.